Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, pada video kali ini saya akan memperjelaskan atau kita membahas materi mengenai rantai pasok pada mata kuliah pengantar manajemen rantai pasok. Bagian pertama ini kita akan mempelajari mengenai pengertian dan konsep dasar dari rantai pasok atau supply chain, kemudian manajemen rantai pasok atau supply chain management, dan yang ketiga yaitu rantai pasok agroindustri. Jadi pada Anda mahasiswa semuanya, target dari pada materi ini diharapkan pada Anda paham, mengerti mengenai apa itu rantai pasok, apa itu manajemen rantai pasok, dan juga rantai pasok agroindustri. Kemudian yang pertama, rantai pasok atau supply chain. Mungkin kata rantai atau bahkan kata rantai pasok kita pada umumnya sudah pernah mendengar ataupun bahkan sering mendengar ya, kalau terutama pada kita di bidang teknik atau di bidang perindustrian ataupun di bidang pengolahan hasil industri manufaktur ataupun industri hasil pengolahan pertanian. Kemudian apa itu rantai pasok? Nah, rantai pasok itu suatu rangkaian atau serangkaian proses bisnis yang menghubungkan antara beberapa pelaku atau aktor yang saling berkaitan, saling berkesinambungan satu sama lain untuk peningkatan nilai tambah bahan baku atau produk yang mereka olah, kemudian selanjutnya akan didistribusikan kepada konsumen. Pada sebuah rantai pasok ini terdiri dari aliran produk dan layanan dari produsen bahan baku, produsen komponen dan perantara, kemudian produsen produk akhir, kemudian pada pelaku grosir dan distributor, dan kemudian pengecer. Pada rantai pasok ini ada juga saling berkaitannya, yaitu inti utamanya aktivitas transportasi dan penyimpanan. Itu sangat berkaitan atau terhubung satu sama lain di setiap sistem. Kemudian terintegritas melalui kegiatan informasi dan perencanaan dari masing-masing pelaku yang ada di dalam sistem rantai pasok ini. Kemudian apa itu rantai pasok menurut para ahli? Menurut Chopra 2007, rantai pasok itu adalah semua tahapan yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, permintaan pelanggan, termasuk produsen, pemasok, pengangkut, gudang, pengecer, dan pelanggan. Kemudian selanjutnya menurut Van der Voort et al. 2007, rantai pasok itu merupakan urutan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dalam proses aliran bahan, informasi, dan uang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akhir atau konsumen. Yang terjadi di dalam dan di antara tahapan yang berbeda sepanjang kontinuitas dari produksi hingga konsumsi akhir. Kemudian, menurut Bujawan 2005, rantai pasok itu dikatakan juga jaringan yang terhubung. Jadi setiap jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja sama untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Jadi seperti rantai yang saling terhubung, saling terikat satu sama lain dengan memiliki tujuan yang sama. Kemudian ini berupa bentuk dari sistem rantai pasok sederhana pada umumnya yang mengalir dari hulu sampai ke hilir, ya, upstream ataupun downstream. Di sini pelaku utamanya ada supplier atau penyuplai bahan baku, manufaktur, industri pengolahan, kemudian pihak distributor, gudang atau pengecer, kemudian konsumen akhir. Di dalam rantai ini, dalam sistem rantai pasok ini ada yang namanya 3 aliran. Terdapat 3 aliran
yaitu aliran fisik, itu alirannya dari material produk atau pengembalian. Kemudian aliran pembayaran, itu aliran uang pembayaran mengalir dari hilir ke hulu. Kemudian yang ketiga itu aliran informasi. Dengan aliran informasi ini bisa berupa mengenai informasi kapasitas produk atau jadwal pengiriman produk, pemesanan, dan data penjualan. Jadi dari masing-masing ini mengalir di dalam setiap sistem rantai pasok. Seperti aliran fisik ini mengalir dari hulu ke hilir, kemudian aliran pembayaran dari hilir ke hulu. Kemudian selanjutnya aliran informasi mengalir dari hulu ataupun hilir ataupun sebaliknya, memang saling terhubung timbal balik satu sama lainnya. Di sini ini tidak hanya ada pelaku inti atau pelaku utama saja. Nanti bisa saja nanti ada pelaku pendukung seperti ada pihak dari penyuplai untuk bahan-bahan yang kebutuhan dalam industri pengolahan seperti kemasan tentunya, seperti saprodi, sarana produksi, kemudian ya asosiasi, pemerintah, NGO, dan lain sebagainya. Kemudian nanti di dalam rantai pasok ini semua fasilitas, fungsi ataupun aktivitas yang terkait dengan aliran barang dan jasa dari bahan mentah ke pelanggan serta keterkaitan aliran informasi. Konsumen di dalam rantai pasok ini ada dua macam, bisa di pasar domestik di dalam negeri, kemudian ada di luar negeri atau ekspor. Dan intinya rantai pasok ini adalah sekelompok proses yang terintegritas untuk mendapatkan sumber, membuat dan mengirim produk, barang, jasa, ataupun informasi. Dan itu pemaparan atau pembahasan kita mengenai rantai pasok. Jika ada Anda yang bertanya, silakan. Dan jika tidak, kita lanjut ke pada kedua, yaitu mengenai manajemen rantai pasok atau supply chain management. Manajemen rantai pasok atau supply chain ini menurut saya lebih benar-benar detail ya pembahasannya, benar-benar detail mengenai topiknya. Manajemen rantai pasok ini atau supply chain management ini adalah suatu kegiatan perencanaan pengelolaan semua aktivitas yang terlibat dalam sumber pengadaan, konversi atau pengubahan bahan atau produk atau pengolahan produk, dan semua aktivitas manajemen logistik juga mencakup koordinasi dengan mitra saluran yang berupa antara pemasok, perantara, penyedia layanan pihak ketiga, dan pelanggan. Kemudian manajemen rantai pasok ini adalah juga mengelola penawaran atau permintaan sumber bahan baku, dan suku cadang, manufaktur dan perakitan, pergudangan dan pelacakan inventaris yang dimiliki oleh perusahaan atau pelaku, kemudian pemesanan yang masuk dan manajemen pemesanan, jadi distribusi di semua saluran dan pengiriman barang atau produk ke pelanggan. Dalam manajemen rantai pasok ini juga mendesain bagaimana skema atau bentuk sistem rantai pasok ini yang benar-benar menghasilkan efisiensi dan kemudian rantai ini apakah efektivitasnya bagus serta optimal. Jadi kita lanjutkan kembali. Konsep mendesain ini atau mendesain rantai pasok ini agar juga sistem rantai pasok ini tidak panjang, bahkan jika panjang dapat menghasilkan nilai
atau biaya yang lebih besar juga tentunya. Dimana pengelolaan proses yang mulus dan nilai tambah melintasi batas-batas organisasi untuk memenuhi kebutuhan nyata pelanggan akhir. Kemudian di dalam manajemen supply chain ini apa saja dikelolanya? Yang pertama itu aliran produk, aliran informasi, aliran uang, desain untuk bentuk, skema untuk sistem terpasok, dan optimasi. Mengoptimalkan semua aspek-aspek yang ada di dalam manajemen rantai pasok. Kemudian apa saja aktivitas dalam supply chain management? Yang pertama ada biaya, kualitas, kualitas produk, kualitas bahan baku, kualitas layanan, kemudian waktu, waktu pengiriman, waktu pemesanan, pengiriman tepat waktu, dan fleksibilitas. Kemudian variabel yang ada di dalam supply chain management ini, yang pertama material atau supply, informasi, permintaan, serta cash dan uang. Kemudian supply chain management ini bisa diaplikasikan ke semua industri ya, tentunya pengolahan bisa di industri manufaktur, agroindustri, industri pelayanan jasa, atau service industri. Kemudian apa tujuan dari manajemen rantai pasok atau supply chain ini? Yang pertama tujuannya yaitu memperbaiki kepercayaan dan kolaborasi sejumlah mitra rantai pasok, sekaligus memperbaikan persediaan yang terlihat dan kecepatan peningkatan persediaan. Jadi ini perihal mengenai transportasi, pengiriman barang, atau jasa, logistiknya, persediaan dapat dipenuhi tentunya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu mengelola arus informasi melalui rantai pasok untuk mencapai tingkat sinkronisasi yang akan membuatnya lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan sekaligus menurunkan biaya. Jadi mengelola arus informasi ini bagaimana agar informasi di setiap pelaku ini jelas, transparan, dan akuntabel sehingga saling kepercayaan tentunya agar proses aktivitas yang mereka lakukan ini menghasilkan pekerjaan yang baik, yang bernilai tambah bagus, sehingga dapat menurunkan biaya-biaya yang dapat yang bisa terjadi tidak terduga tentunya. Kemudian tujuan dari supply chain management ini menanggapi ketidakpastian dan permintaan pelanggan tanpa menciptakan kelebihan persediaan yang mahal. Itu tadi kembali bagaimana cara mengelola arus informasi di setiap pelaku atau di dalam sistem rantai pasok ini, agar perusahaan tidak mengalami kerugian tentunya. Ya. Dan kemudian apa saja kunci efektivitas dari supply chain management ini? Yang pertama, informasi. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, kerjasama atau cooperation. Dan keempat, kepercayaan. Jadi intinya itu kerjasama, kepercayaan, informasi, dan komunikasi sehingga dapat menghasilkan suatu di dalam sistem rantai pasok ini jaringannya ataupun setiap pelakunya dapat menghasilkan keuntungan bagi setiap kebersamaannya dalam melakukan aktivitas yang mereka lakukan. Berikut ini adalah model supply chain management yang sederhana ya tentunya, seperti supplier, manufaktur, distributor, retail, konsumen. Isi dari bahan baku ini mengalir yaitu proses aliran logistik dari hulu ya,
logistik, manufaktur menghasilkan logistik, kemudian distributor, retail logistik, serta konsumen dari konsumen mengalir itu aliran cash atau keuangan. Jadi yang bersama dengan pasok yang sebelumnya kita bahas sebelumnya. Ini supply chain management ini intinya itu sangat mempelajari mengelola yang lebih detail dari sistem rantai pasok ini. Kemudian apa di dalam manajemen rantai pasok ini akan membahas ataupun menelaah ketidakpastian di dalam rantai pasok ini. Pertama ada efek negatif ketidakpastian itu yaitu keterlambatan, pemesanan yang tidak lengkap atau tidak sesuai. Kemudian persediaan harus ada pertanggungjawaban atau asuransi terhadap ketidakpastian dalam rantai pasokan atau supply pesanan atau produk yang dikirim. Kemudian faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpastian ini, pertama perkiraan permintaan yang tidak akurat, perencanaan yang maksudnya perencanaan yang tidak tepat gitu, kemudian waktu tunggu variabel yang panjang, pengiriman yang terlambat, pengiriman tidak lengkap, perubahan terhadap produk yang dipesan, fluktuasi harga dan diskon, kemudian pesanan yang tiba saja meningkat gitu. Kemudian itulah pembahasan kita mengenai manajemen rantai pasok supply chain. Mungkin pada Anda sesuai yang ada ingin bertanya, ya silakan. Kemudian jika tidak atau tidak paham, kita lanjut ke bagian yang ketiga yaitu mengenai rantai pasok agroindustri. Rantai pasok agroindustri. Tentunya ini juga bagian dari manajemen supply chain ya tentunya. Bagi di bidang kita teknologi pertanian yang berkaitan langsung dengan agroindustri. Pasti kita sebelum kita membahas mengenai rantai pasok agroindustri, kita harus tahu dulu apa itu agroindustri ya. Agroindustri itu adalah merupakan salah satu jenis industri pengolahan yang dicirikan dengan jenis bahan bakunya yang diolah dari komoditas pertanian. Kemudian agroindustri ini, menurut Austin 1981, adalah usaha yang mengolah bahan baku pertanian, termasuk tanah, tanaman, serta ternak. Kemudian di dalam pada aplikasinya ke agroindustri, penerapan manajemen rantai pasok ini di sektor agroindustri dikenal dengan istilah manajemen rantai pasok agroindustri. Jadi pada produk pertanian ini rantai pasoknya itu yang membedakan dengan rantai pasok pada umumnya seperti industri manufaktur itu karena di produk pertanian ini rantai pasoknya bersifat probabilistik. Itu kita lanjutkan lagi pada produk pertanian. Tadi kita bahas bersifat probabilistik. Maksud probabilistik ini yaitu dia tuh berbeda-beda, tidak sama. Setiap komoditas berbeda juga dengan berbeda rantai pasoknya. Setiap suatu tempat ataupun suatu observasi di lapangan pasti berbeda-beda tentunya. Kemudian sangat dinamis dan kompleks. Jadi mereka kompleks dan dinamis ini maksudnya setiap dalam yang berkaitan dengan sistem rantai pasok terutama para pelakunya, mereka itu sangat kuat kerjasamanya, ikatannya sangat kuat, erat, maka mereka dalam proses penyuplai atau permintaan bahan baku, mereka hanya minta ke pihak satu, kemudian jika tidak ada pihak kedua. Itu disebut dengan dinamis dan juga mereka sangat kompleks.
Kemudian pencirian khusus dari agroindustri ini produk pertanian itu mudah rusak. Itu pencirian khusus dari industri pengolahan pertanian itu. Yang pertama, mudah rusak. Kedua, penanaman, pertumbuhan, dan pemanenan itu tergantung iklim atau musim. Hasil panennya memiliki bentuk dan ukuran bervariasi. Kemudian produk pertanian ini bersifat gamba, sehingga sulit dalam penanganannya. Sehingga benar-benar butuh penanganan yang ekstra, kegiatan yang ekstra, bahkan bisa juga biaya tambahan dalam yang dikeluarkan untuk penanganan produk pertanian ini. Kemudian ini adalah bentuk skema atau sistem rantai pasok yang diadopsi dari Force 2007 yang berbentuk vertikal ke atas, yang di paling bawah adalah petani, prosesor atau industri pengolahan, distributor, pengiriman dan retail atau pengecer dan terakhir pada pelanggan. Jadi ini mereka itu adalah pelaku inti, pelaku utama. Kemudian di selain ada pelaku inti, ada juga pelaku pendukung yang saling terikat satu sama lain, saling mendukung dalam agar efektivitas dan efisiensi dari rantai pasok ini berjalan dengan baik. Yaitu seperti stakeholder, atau pemerintahan, NGO, asosiasi, dan lain sebagainya. Manajemen rantai pasok agroindustri ini adalah sebuah pendekatan yang diterapkan untuk mengelola komoditas pertanian, tertentu mulai dari pemasok, pemproses, distributor atau pengecer, dan pelanggan untuk menciptakan nilai tertentu dari suatu produk yang mereka olah, yang memperhatikan kontribusi dari para pelaku di sepanjang rantai pasok secara proporsional dan berkeadilan. Jadi intinya di sini saling bekerja sama agar mendapatkan keuntungan bersama tentunya. Kemudian rantai pasok agroindustri ini akan melibatkan banyak pihak, diantaranya seperti petani, pedagang pengepul, atau bisa kita bilang tokeh atau tengkulak, kemudian agroindustri, industri pengolahan, distributor, pengecer, dan pihak terkait tidak langsung lainnya. Kemudian ada pihak pendukung, aktor pendukung seperti pemerintah, non-government organization, NGO, asosiasi profesi, dan lainnya. Dan ini merupakan pihak-pihak yang terkait yang memberi pengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas sebuah rantai pasok agroindustri. Rantai pasok agroindustri ini bisa dikatakan rumit karena ada beberapa hal penyebabnya, yaitu seperti banyak agroindustri memiliki ratusan bahkan ribuan pemasok. Ini kembali lagi karena pada produk pertanian ini bercirikan khusus yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu karena hasil panennya, tanamannya berdasarkan waktu ataupun musim panen tentunya kan. Makanya jika dipasok pihak pemasok ini nggak ada, berarti otomatis agensi pasti mencari pemasok lainnya agar mereka tetap memenuhi kebutuhan bahan baku agar mereka olah, sehingga tidak terjadinya terhenti proses pengolahan tentunya, sehingga dapat memberikan kerugian bagi agroindustri. Kemudian membutuhkan banyak pusat distribusi dan jasa transportasi. Kemudian aliran material sangat kompleks karena permintaannya tidak terduga dan kinerjanya sangat dinamis dari banyak pemasok. Kemudian hubungan pelanggan pemasok adalah unik untuk setiap jenis agroindustri. Karena mereka sudah adanya ikatan kontrak atau bahkan sudah ada kerjasama tentunya. Dan selanjutnya ini adalah contoh bentuk rantai pasok komunitas kopi Robusta yang ada di Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu. Jadi di sini terlihat dalam bentuk rantai pasok ini ada pelaku utama dan ada pelaku pendukung ya. Dan di sini ada dua bentuk rantai. Yang pertama rantai satu dari petani, pengumpul kecil, tengkulak atau toke, pengumpul besar dan para eksportir.
Kemudian selanjutnya dari petani langsung ke industri rumah tangga atau home industry dan ke konsumen. Jadi setiap di pelaku ini ada masing-masing mereka ada pelaku pendukung dalam kegiatan yang mereka lakukan. Seperti pada petani ada penyedia saprodi, sarana produksi, kemudian ada kelompok tani, dinas pertanian dan balai penyuluh pertanian dari pihak pemerintah, asosiasi ataupun masyarakat pelindung indikasi geografis, kemudian adanya buruh tani tenaga kerja, kemudian pada pengumpul kecil seperti penyedia alat, pada pengumpul besar ada penyedia jasa angkutan atau distributor dan buruh, kemudian pada industri rumah tangga ada penyedia bahan penunjang, penyedia kemasan, dinas pertanian, dan buruh. Di sini ada tiga jenis aliran ya. Yang warna biru aliran barang, warna merah itu aliran uang, cash, dan warna kuning adalah jenis aliran informasi. Ya. Kemudian di setiap pelaku utama ini melakukan kegiatan-kegiatan dalam pengolahan kopi Robusta menjadi produk yang mereka hasilkan yang bernilai tambah tentunya. Seperti pada petani itu melakukan kegiatan pembudidayaan, peremajaan, dan pasca panen berupa penjemuran kopi yang mereka panen. Kemudian selanjutnya pada pengumpul kecil ini melakukan kegiatan pasca panen seperti penggilingan kopi yang sudah menjadi biji hitam atau bisa dibilang gabah menjadi biji kopi atau green bean. Kemudian setelah mereka menghasilkan green bean dengan mutu atau kualitas yang kadar airnya telah ditentukan oleh di pasaran biji kopi atau green bean itu antara 12% hingga 15% kadar air, kemudian diteruskan ataupun dijual ke pengumpul besar. Dan pengumpul besar ini yang melakukan pengumpulan dan proses pendistribusian ke eksportir yang berada di Jawa Timur. Kemudian pada sistem rantai pasok yang kedua itu dari petani ke industri pengolahan kopi Robusta. Di sini home agroindustri ini berbagai produk yang mereka hasilkan dari green bean yang green bean biasa, green bean dengan mutu premium, kemudian roasted bean, biji kopi yang sudah disangrai dalam mutu biasa dan mutu premium juga, serta ada kopi bubuk yang dalam kualitas premium juga, serta ada juga agroindustri pengolahan kopi Robusta ini yang menghasilkan produk seperti kopi original, kopi bubuk jahe, kopi bubuk pandan, dan dijelaskan juga kepada konsumen. Di sini di dalam sistem rantai pasok ini tidak hanya mengenai pemenuhan atau permintaan dari setiap pelaku dan pendistribusian atau logistik produk yang mereka jual, tetapi di sini ada juga mengenai dalam manajemen rantai pasok ini ada juga mengenai rantai nilainya, kemudian rantai tata niaganya, dan sekarang ini yang banyak dibahas pada manajemen rantai pasok pada bisnis ataupun perusahaan itu mengenai rantai nilai atau value chain produk atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku dalam meningkatkan nilai tambah produk yang mereka hasilkan. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang kita bahas pada video ini. Rantai pasok adalah tadinya itu tentang atau adalah semua tahapan yang terlibat langsung tidak langsung dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, permintaan, termasuk produsen, pemasok, pengangkut, gudang, pengecer, dan pelanggan. Kemudian pada rantai pasok ini terdapat 3 aliran, yaitu aliran fisik atau barang atau produk, aliran uang, dan aliran informasi. Serta
Manajemen rantai pasok ini adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan semua aktivitas yang terlibat dalam sumber pengadaan atau suplai bahan baku, konversi, pengolahan, pengembangan satu produk yang nilai tambah, dan semua aktivitas manajemen logistik yang mencakup koordinasi dengan mitra saluran yang dapat berupa pemasok, perantau, penyedia layanan pihak ketiga, dan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya yaitu manajemen rantai pasok agroindustri adalah sebuah pendekatan yang diterapkan untuk mengelola komoditas pertanian, tentunya dimulai dari pemasok, pemproses atau industri pengolahan atau home industri, distributor atau pengecer, dan pelanggan untuk menciptakan nilai tertentu dari produk yang diolah atau produk lain yang memperhatikan kontribusi dari setiap pelaku di sepanjang rantai pasok secara proporsional dan berkeadilan. Kemudian inilah daftar bacaan yang bisa Anda rujuk untuk sebagai media pembelajaran dari 3 buku yang pada materi di video kali ini. Pertama, buku dari Profesor Ika Empu Hadiguna, itu mengenai manajemen pasok agroindustri. Dalam pendekatan berkelanjutan untuk pengukuran kinerja dan penilaian risiko, kemudian bukunya Inyoman Pujiawan mengenai supply chain management, dan bukunya Marimin dan Nurul yaitu aplikasi teknik pengambilan keputusan dan manajemen rantai pasok. Mungkin itu saja pembahasan mengenai materi rantai pasok, manajemen rantai pasok, dan juga rantai pasok agroindustri pada mata kuliah pengantar manajemen rantai pasok. Jika ada pertanyaan ataupun masih belum jelas, silakan Anda baca buku atau daftar bacaan rujukan yang telah disampaikan pada sebelumnya. Mohon maaf jika kalau ada salah dan kurang. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.